Pandemi telah menggiring ekonomi global ke arah dua orientasi besar, green economy dan digital economy, sehingga menjadi pendorong utama terciptanya teknologi berbasis listrik muncul untuk menggantikan energi lama. Lantas, apa saja teknologi listrik yang tercipta untuk mendukung green economy dan juga digital economy? Kita akan simak dalam IDX Statement berikut. Isu green economy antara lain berkaitan dengan pemanasan global, emisi buang, spesies yang musnah, degradasi kualitas tanah, hingga gurunisasi global, bukan menjadi isu baru. Akan tetapi pandemi telah meningkatkan perhatian manusia ke arah itu menjadi makin intens. Transformasi tersebut akan terasa langsung pada beberapa sektor. Sektor pembangkit misalnya, akan didesak untuk bergeser dari penggunaan energi fosil ke energi baru terbarukan. Perusahaan yang memasok listrik dengan pembangkit tenaga air, matahari, angin, panas bumi, dan biomas akan memiliki peluang usaha lebih besar. Dunia saat ini sedang berlomba-lomba menciptakan teknologi berbasis listrik, mulai dari kendaraan listrik, dari motor hingga mobil, tow listrik, bahkan hingga traktor untuk membajak sawah yang didominasi oleh tenaga listrik menggunakan baterai. Lantas apa saja teknologi yang dapat mempermudah aktivitas dengan berbasis listrik dan baterai di Indonesia? Tesla terus mempertahankan gelar Raja Mobil Listrik Dunia. Pabrikan mobil listrik asal Amerika Serikat itu menjual mobil listrik paling banyak di dunia. Menurut data Refinitiv, Tesla menjual 184.800 mobil listrik secara global selama kuartal pertama 2021, di atas perkiraan 177.822 mobil. Saham Tesla melonjak hampir 8% dalam perdagangan prapasar yang membuatnya mencapai level tertinggi selama lebih dari sebulan. Tak hanya di Eropa dan Amerika, peminat mobil listrik mulai bermunculan di Indonesia. Hal tersebut juga mendorong terciptanya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Mobil listrik tersebut sudah mulai mendapatkan hati di masyarakat Indonesia. Penjualannya pun mulai meningkat dibanding sebelum-sebelumnya. Harga yang masih tinggi membuat penjualan mobil listrik di Indonesia belum begitu banyak. Saat ini mobil listrik dengan murah harganya berkisar di atas 600 juta rupiah. Sementara orang Indonesia kebanyakan membeli mobil yang harganya di bawah 300 juta rupiah. Selain motor dan mobil listrik, kendaraan listrik juga mulai merambah ke ranah alat bantu pabrik industri. Produsen kendaraan listrik dengan melakukan pengaplikasian dan integrasi baterai listrik atau Orbit tengah melakukan upaya produksi massal kendaraan tarik berenergi listrik towing traktor dengan tenaga listrik. Kendaraan tarik yang merupakan karya anak bangsa ini memiliki persentase penggunaan bahan material dalam negeri hingga 70%, sementara assembling dari keseluruhan kendaraannya dibuat dalam negeri. Selain memproduksi towing tractor, juga mendesain dan memfabrikasi trailer, troli sesuai dengan kebutuhan industri yang bervariasi. Kapasitas penarikan dari towing tractor yang notabene berukuran kecil ini bisa sampai dengan 3,5 ton. Proses fabrikasi dilakukan dengan menggunakan mesin-mesin yang didatangkan dari Eropa. Sementara dalam pengerjaannya menggunakan tenaga berpengalaman yang telah melalui pelatihan dan juga sertifikasi. Kendaraan listrik kini menyasar sektor pertanian. Salah satu perusahaan otomotif asal Jepang telah menciptakan traktor listrik. Kubota Manufaktur Mesin Agrikultur di Jepang baru saja meluncurkan X-Tractor yang merupakan traktor otonom. X-Tractor ini merupakan bagian dari program teknologi otonom yang dijalankan Kubota Agrirobo. Sebenarnya kendaraan ini sudah memulai debutnya di awal tahun ini dalam sebuah pameran di kota Kyoto. Sistem AI-nya juga memungkinkan kendaraan ini untuk memonitor cuaca dan pertumbuhan bibit sehingga dapat memutuskan kapan harus keluar dan melakukan aktivitas lain seperti menabur benih dan memanen. Meski demikian, traktor listrik ini belum banyak digunakan di daerah Asia. Di Indonesia sendiri, penggunaan traktor masih menggunakan bahan bakar diesel, bahkan menggunakan traktor manual atau menggunakan tenaga hewan. Adanya kendaraan dan fasilitas dengan menggunakan listrik di Indonesia perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur seperti pengisian baterai dan pabrik baterai. Hal tersebut mulai terlihat melalui pemerintah Indonesia resmi melakukan kerjasama baterai pengembangan baterai mobil listrik dengan raksasa teknologi asal Korea Selatan LG. Kerjasama diwujudkan oleh adanya penandatanganan Heads of Agreement atau HOA, investasi baterai mobil listrik terintegrasi dari kedua belah pihak. Berbagai sumber, IDX Channel.